Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu, wa ilaika ya Rabb yarji'ul amru kulluhu, sirruhu wa alaniyatuhu. Fa ahlun ya Rabb anta an tuhmad, wa ahlun ya Rabb anta an tu'bad, wa anta ya Rabb ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus Masjid Jami' Nurul Huda. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah kita telah lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saya mengajak sekali lagi, mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Jami' Nurul Huda ini, dan orang-orang yang telah berkiprah buat Masjid Jami' Nurul Huda ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika hari ini ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, yang kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar, di dalam negeri, di luar negeri, di pesantren, di sekolah, di perguruan tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim. Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada orang tuanya, yang ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Terakhir pandemi Covid yang belum juga berakhir dari tanah air tercinta, bahkan Jakarta sudah tembus hari kemarin tanggal 27 1.400-an lebih. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah pandemi Covid-19 ini, dan kita dijaga oleh Allah sehingga kita tidak terpapar dari wabah pandemi Covid-19 ini. Bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah sampai di bab tentang adabul imamati wal qudwah. Adab menjadi imam dan menjadi makmum. Ini sebetulnya masalah harian. Tapi subhanallah, justru masalah harian ini banyak di antara kita kadang-kadang suka keliru. Satu contoh saja. Saya kalau menjelang maghrib itu suka tugas keluar. Itu ada azan di radio swasta. Suaranya indah, terdengar kemana-mana. Tapi lafaznya salah. Salahnya di mana? Muadzinnya itu mengatakan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadun. Padahal sebelumnya hurufnya itu asyhadu anna. Fungsi anna itu yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Ini kan terdengar kemana-mana. Suaranya indah. Orang terbuai dengan keindahan suaranya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadun. Padahal asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Itu yang harian. Terdengar kemana-mana. Ternyata ya Allah, kita masih melakukan kesalahan. Nah, ini babnya bab tentang adabul imamati wa adabu al-qudwah. Artinya adab bagaimana menjadi imam dan adab bagaimana menjadi makmum. Ini tulisan Al-Imam Al-Ghazali, madhabnya madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu di awal sebagai pengantarnya dalam bahasa Arab. Yanbaghi lil imami ayyu khaffifas salata. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi selayaknya, seharusnya, lil imam, buat seorang imam, an yukhaffifa as-salat, untuk meringankan salatnya. Artinya apa? Bacaannya nggak boleh terlalu panjang-panjang. Di antara orang yang tidak diterima sholatnya adalah seorang imam, makmumnya wahum lahu karihun. Makmumnya itu nggak suka sama imamnya. Kenapa? Bisa jadi karena memang fasoha imamnya nggak benar. Kedua, bisa jadi kadang imamnya terlalu panjang sehingga membuat makmumnya itu mungkin tidak ikhlas dalam menunaikan ibadah sholat. Yang ketiga, bisa jadi karena memang kafaahnya, kemampuan dia untuk menjadi imam belum terpenuhi. Ma'asyiral muslimin, seorang imam hendaknya selayaknya meringankan sholatnya. Sahabat Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian lama. Kata Anas ibnu Malik, ketika dia menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, dan Anas ibnu Malik ini menjadi makmumnya Rasulullah. Kata Anas ibnu Malik, ma shallaitu khalfa ahadin,
saya tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu lebih ringan dan lebih sempurna dari sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas ibnu Malik, pengakuan seorang sahabat yang disebut-sebut sebagai khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah sembahyang di belakang Rasulullah. Rasulullah itu sembahyangnya lama-lama. Artinya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ringan. Ini pengakuan seorang sahabat yang namanya Anas. Lalu Ustaz, seharusnya memang sepanjang apa sih? Tadi saya membaca akhir surat kalau tidak salah As-Saff. Huwallahu alladzi la ilaha. Apa itu terlalu panjang? Ya, kita lihat di sini. Di syarahnya di dalam buku Maraqi al-Ubudiyah. Yanbaghi lil imam adab thamaniyah. Ada 8 adab yang seharusnya dipegang oleh seorang imam. Yang pertama, an yukhaffifa as-salat ay fi qiraatis surah, meringankan salatnya dalam artian bacaan surat-surat yang dibaca oleh seorang imam. Lalu pembagiannya ini ada berapa? Al-Quran itu kalau dibagi menjadi berapa? Al-Quran kalau dibagi menjadi 4. Yang pertama at-tiwal. At-tiwal itu yang panjang-panjang. Seperti misalkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, itu panjang-panjang. Kemudian yang kedua Al-Mi'un. Al-Mi'un itu lebih dari 100 ayat. Tapi masih di bawah Al-Baqarah, masih di bawah Ali Imran, masih di bawah An-Nas. Contohnya surat apa? Surat Al-Kahfi. Kalau tidak salah 107 atau 109 ayat. Yang 110 ayat. Terima kasih. Ya. Nah, ini di bawahnya dari At-Tiwal, namanya Al-Mi'un. Kemudian yang ketiga Al-Masani. Al-Masani ini kurang dari 100 ayat. Dan yang terakhir adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal itu yang pendek-pendek. Surat-surat seperti Al-Kafirun, Al-Insyirah. Itu ayat-ayat yang pendek-pendek. Jadi Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang lebih dari 100 ayat ke atas, yang panjang-panjang disebut Al-Mufassal. Yang kedua Al-Mi'un, itu lebih dari 100 ayat, lebih sedikit seperti Al-Kahfi 110 ayat tadi. Kemudian Al-Masani kurang dari 100 ayat. Kemudian Al-Mufassal adalah surat yang pendek-pendek. Seorang imam ini berdasarkan pengakuan sahabat Anas ibnu Malik, sekian lama mengabdikan diri kepada Rasulullah, dia mengatakan, tidak pernah aku sembahyang lebih ringan dan lebih sempurna dari salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangannya. Apa sih yang dibaca oleh Rasulullah? Qara'a fil zuhri bitiwalil mufassal ila 30 ayatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sembahyang zuhur ini membaca surat-surat ayat-ayat at-tiwal, tetapi bitiwali al-mufassal, surat-surat pendek yang salasina ayat, 30 ayat. Jadi suratnya memang panjang tapi dipotong oleh Rasulullah. Mungkin Rasul baca surat Al-Baqarah tapi nggak sampai tuntas, cuma dibaca 30 ayat, salasina ayat. Wa fil asri binisfi dzalik. Sembahyang asarnya setengahnya, berarti 15 ayat.
Wa fil maghrib bi awakhiril mufassal. Awakhiril mufassal itu seperti Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah, itu yang dibaca oleh Rasulullah. An-Nas, Al-Falaq. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anna akhir salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Ada satu riwayat yang mengatakan Rasul terakhir sembahyang apa sih? Di satu riwayat ada yang mengatakan Rasul sembahyang terakhirnya adalah sembahyang maghrib. Kalau sembahyang maghrib berarti ayat yang dibaca oleh Rasul termasuk adalah ayat yang pendek-pendek. Bi awakhiril mufassal. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kapan meninggalnya Rasul? Ada dua versi tadi kemarin saya membaca. Ada yang mengatakan Rasul meninggalnya itu waktu duha. Tapi ada juga yang mengatakan Rasul meninggalnya itu pada waktu fajar. Wallahu a'lam bishawab. Ruwiya anna akhir salatin shallaha Rasulullah al-maghrib. Qara'a fiha surah wal mursalat. Rasul membaca surat, kemudian Rasul membaca Al-Mursalat. Al-Mursalat itu surat ke-20, juz ke-29, surat terakhir sebelum juz Amma. Dia membaca surat Al-Mursalat. Ma shalla ba'daha hatta qubida. Rasul setelah itu enggak lagi sholat sampai beliau dijemput kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil jumlati fattakhfifu aula la siyama idza kathura al jam'u. Secara umum begini, bacaan surat itu yang paling aula, yang paling mulia adalah yang paling ringan-ringan, terutama kalau jamaahnya itu banyak. Kalau jamaahnya banyak, semakin banyak jamaahnya, seharusnya semakin ringan bacaan surat yang dibaca. Beda sama kita. Kalau kita apa? Semakin banyak, semakin panjang. Oh, jamaahnya banyak nih. Akhirnya semakin panjang kita. Padahal aula. Al-aula itu artinya yang paling afdol. Semakin banyak jamaahnya, semakin pendek surat-surat yang dibacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Kalau salah seorang di antara kalian mengimami salat bersama orang banyak, hendaklah dia meringankan bacaan surat-suratnya. Fa inna fihim ad-dhaif. Mungkin di antara kita ini ada yang lemah, yang usianya sudah lanjut, yang berdiri saja udah sulit, mungkin ada yang sedang sakit. Wal kabir, ada yang lemah, ada yang usianya sudah lanjut, ada yang wadzal hajah, ada yang punya hajat. Ya Allah, anak saya lagi sakit, habis ini saya mau bawa ke rumah sakit. Itu kan punya hajat dia. Wa idza shalla li nafsihi, tapi kalau sembahyang sendirian, falyutawwil masya'a, silahkan perpanjang sepanjang apapun. Nanti juga pernah Nabi itu bersama orang-orang khusus sembahyang. Apa yang dibaca oleh Nabi bersama orang-orang khusus? Dia baca suratul Baqarah. Kata sahabat paling 100 nih, nyatanya sampai selesai. Setelah selesai habis ini paling ngerukuk, nyatanya lanjut. Ketika itu surat susunannya masih An-Nisa. Kata sahabat, An-Nisa selesai paling ngerukuk ini, ternyata lanjut sampai surat Ali Imran. Subhanallah. Kira-kira jamaah Nurul Huda kalau ada imamnya itu 3 surat panjang ini dibaca, nengok ke belakang jamaahnya masih ada apa enggak kira-kira? Jamaahnya udah enggak ada mungkin. Saya lanjut di keterangannya. Wa qala Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu,
Wa kana yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinina ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah. Seberapa lama sih Sayyidina Anas ini mengabdi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyara sinin. Dikatakan bahwa beliau ini mengabdikan dirinya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Kata Anas, tidak pernah selama 10 tahun ini saya sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul bacaannya itu ringan-ringan, padahal Rasul bacaannya itu begitu sempurna, ringan tapi begitu sempurna. Ini yang pertama. Kewajiban seorang imam adalah an yukhaffif as-salat. Artinya surat-surat yang dibacanya itu diringankan. Yang kedua, wasani wala yukabbir ma lam yafrugh al-muadzinu min al-iqamah wa ma lam yastawi as-sufufu. Artinya yang kedua, la yukabbir al-imam. Imam jangan memulai takbir illam yafrugh al-muadzinu minal iqamah. Mukimnya belum selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Imamnya udah begitu, nggak boleh. Jadi imam tidak boleh bertakbir sebelum muadzin atau mukimnya itu menuntaskan iqamatnya. Wa ma lam tastawi as-sufuf. Dan imam juga nggak boleh bertakbir sebelum safnya itu lurus. Maka imam itu nengok dulu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ayo luruskan. Kalau sekarang lurus tapi nggak rapat, boleh apa enggak? Dalam suasana pandemi Covid seperti ini, itu masalah jadi khilafiyah. Ada ulama keras mengatakan tidak boleh. Setan malah dikasih tempat sekarang katanya. Saddul furaj, jangan beri kesempatan buat setan ada di tengah-tengah kita. Malah setan katanya dikasih kesempatan, dikasih tempat khusus. Itu yang mereka tidak setuju diberi jarak. Tapi dalam pandemi Covid seperti ini ada orang mengatakan ini kan dalam suasana pandemi Covid. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ini menutup mulut. Menutup mulut itu enggak boleh. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyughtiyafa fi salat. Nabi melarang seseorang menutup mulutnya ketika dia dalam keadaan sholat. Kok pada tutup mulut? Karena dalam suasana pandemi Covid. Sekali lagi Jakarta belum aman. Tadi malam saya baca itu sudah tembus 1400 sekian. Jakarta per tanggal 27 kemarin. Jadi belum aman kita. Sekali lagi mudah-mudahan bahwa angkat wabah pandemi Covid-19 ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Falyaltafit yaminan wa shimalan. Imamnya itu nengok kiri kanan dulu. Fa in ra'a khalalan, kalau seandainya imam melihat ada celah, amara bitaswiyah. Coba ini nih. Ini belum. Ayo masih bisa satu lagi masuk, coba ke sini nih. Wal muadzinu yuakhiru al-iqama anil adzan biqadri istidadin nasi lis-shalat. Muadzin atau mukimnya juga jangan cepat-cepat qomat. Antum sepertinya di sini Ustaz Ali dari azan sampai iqamat subuh berapa menit? 10 menit. Sudah jangan dirubah-rubah lagi. Kalau memang sudah disepakati itu jangan dirubah lagi. Antum kan ada tanda ini ya. Nanti ada tandanya. Udah benar ini. Kita pakai tanda-tanda seperti ini sudah benar. Karena kadang-kadang ada orang lihat kiri kanan sudah. Padahal masih ada waktu, belum 10 menit mungkin. Apalagi kalau subuh. Rakaat al-fajar.
khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat fajar itu lebih baik ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Mungkin dia sudah, tapi masih ada saudaranya, masih punya waktu 5 menit lagi untuk qobliyatus subuh. Berikan kesempatan dia untuk mendapatkan dunia beserta seluruh isinya yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Jadi muadzinnya juga atau mukimnya juga jangan cepat-cepat melantunkan iqamah sebelum jamaahnya semuanya pada siap. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atil al-akhbathaini wa amara bi taqdimil asya talaban li faraghil qalb. Ini ada hadis begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menahan, mohon maaf, al-akhbathan, menahan 2 najis, kencing dan buang air besar. Kalau dia pengen buang air besar, nggak boleh ditahan. Kalau dia pengen kencing, kencing dulu. Bisikin muadzinnya, saya nggak bisa nahan kencing, saya kencing dulu ya. Dia kencing dulu, tungguin, itu akan lebih bagus. Al-akhbatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menahan kencing dan menahan buang hajat besar. Bahkan Nabi taqdimul asya talaban li faraghil qalb. Taqdimul asya, mendahulukan makan dulu supaya hatinya itu menjadi lapang atau lega hatinya. Jangan, ya Allah, jangan gue kehabisan ntar ini habis ini. Nah, jangan sampai begitu. Waduh, selera makannya ini, masakan istri saya kali ini begitu mengundang selera. Jangan-jangan ntar begitu saya selesai sholat, anak istri saya sudah sikat ludes tuh makanan. Akhirnya sembahyangnya nggak khusyuk. Ini Nabi melarang seseorang menahan kencing, menahan buang air besar, dan Nabi mendulukan makan supaya hatinya itu ketika makan tidak ingat sholat. Lebih baik sholat ingat makan, apa lebih baik makan ingat sholat? Jangan sampai ketika sholat ingat makan. Lebih baik lagi makan ingat sholat. Ya Allah, saya makan ini, belum sholat. Lebih baik makan ingat sholat. 2 yang suruh kita disegerakan. Ajilu bis sholati qoblal fawat, wa ajilu bit taubati qoblal maut. Bersegeralah untuk sholat sebelum waktunya hilang, dan bersegeralah untuk bertaubat sebelum ajal menjemput kita semuanya. Saya kemarin dapat, mohon maaf, saya kemarin dapat postingan, dan orang ini kena COVID. Tapi dia, orang tuanya minta untuk diumumkan, disebar luaskan. Pagi dia ngomong sekitar pukul 9, pukul 14 dia mengakhiri hayatnya. Anaknya masih muda, gagah. Dia bilang, jam 9 dia ngomong tuh pagi. Covid itu ternyata ada. Dia bukan hayalan. Nggak enak Covid, napas sesek macam-macam. Jam 2, jam 14 orang ini meninggal dunia. Ibunya, keluarganya minta disebarkan kemana-mana. Silahkan disebar kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Memberitahu kita semuanya bahwa Covid itu ada dan Covid itu berbahaya. Tapi takut benar jangan, sembrono juga jangan. Kita lanjut. Ketentuan yang ke adabnya kan ada 8. Yang ketiga, wasalis yarfa'ul imam sautahu bit takbirat wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u al-ma'mumu nafsahu.
Artinya imam mengangkat suaranya dengan takbir-takbirnya, wabil khusus takbiratul ihram. Jadi imam tuh harus jelas suaranya, apalagi takbir Allahu Akbar. Tapi ada ulama mengatakan Allahnya nggak usah panjang-panjang. Saya lihat buku Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi ketika mengimami itu takbirnya itu imam nggak usah panjang-panjang. Allahu Akbar. Yang benar begitu. Bukan kalau kita kan semakin panjang. Allahu Akbar. Nah, padahal di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Profesor Wahbah Az-Zuhaili tidak usah panjang-panjang. Allahu Akbar. Afdolnya begitu. Ini imam bersuara. Begitu juga takbiratul intiqal. Dari berdiri ke ruku, ke i'tidal, ke sujud, bersuara. Tapi makmum, hati-hati makmum. Makmum tidak boleh. Wala yarfa'ul makmum sautahu. Makmum nggak boleh angkat suaranya kecuali yusmi nafsahu, yang ngedengar kecuali dia saja. Subhanallah. Akhibillah. Fadhal Ustaz. Kalau makmum yang mendengar hanya dia saja. Nggak boleh makmum itu nanti suaranya Allahu Akbar, tetangganya terganggu, nggak boleh. Dia cukup Allahu Akbar. Hanya dia yang mendengar. Tapi kalau imam memang disuruh, diperintahkan supaya makmum ini mendengar takbiratu al-imam. Wayanwi al-imamatu wayanwi al-imamu al-imamata liyanal al-fadl ay fadlal jamaah. Fa idza lam yanwi al-imamah sahhat salatu munfaridan. Imam dianjurkan untuk niat imamah. Musalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati, kalau dilafalkan imaman. Imam tuh dianjurkan untuk membaca kata-kata imaman. Tetapi kalau dia tidak niat, musalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati Allahu Akbar, niat dalam hati pun dia enggak, bagaimana, sah enggak sembahyangnya? Sholatnya sah, tapi dia tidak dianggap berjamaah, dia dianggap sebagai sholat munfarid. Jadi kalau imam di dalam hati enggak niat, diucap juga enggak, Allahu Akbar, dia enggak niat imaman, baik terucap maupun di dalam hati, sah nggak sembahyang imamnya? Sah sembahyangnya, tetapi tidak dianggap sembahyang berjamaah, dia dianggap sebagai sembahyang munfarid, sembahyang sendirian. Wa sahhat salatul qaum al-ma'mum idza nawal iqtida'a bihi. Imamnya nggak niat menjadi imam, tapi makmumnya niat menjadi makmum. Boleh apa enggak? Boleh. Nah, contohnya misalkan begini, antum udah sembahyang nih selesai, ada makmum baru datang, tahu Ali ini lagi sembahyang sunnah, tapi karena dia pengen dapat jamaah, Ali nggak niat kalau dia akan mengimami orang yang di belakangnya, maka si makmumnya bilang, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman Allahu Akbar. Padahal Ali ini lagi sembahyang apa? Sunnah. Tahu? Emang boleh Ustaz kalau orang lagi sembahyang sunnah makmumnya ngikut? Boleh. Ente tahu, ente tidak tahu. Sekarang kita aneh, ada orang lagi sembahyang sunnah baru datang, dia pengen ikut jamaah supaya ikut, tangannya begini. Maksudnya apa? Ente jangan ikut saya lagi sembahyang. Enggak boleh, ente enggak boleh begitu. Seharusnya malah antum tolong, nulungin orang itu, berarti supaya dia dapat pahala berjamaah. Jadi sekali lagi, antum
yang sembahyangnya ini sudah selesai bersama imam, lalu antum ba'diyah, ada orang nanti ikut, antum tidak usah beri isyarat, jangan, tidak usah, biarin dia ikut supaya dia dapat pahala berjamaah. Nah, ini kasusnya di sini, imamnya nggak niat menjadi imaman, tapi makmumnya niat menjadi makmuman, dapat pahala imamah nggak? Dapat pahala makmuman nggak jamaahnya? Jamaahnya dapat pahala makmuman. Salat sahhat salatul kaum ay al makmumin idza nawal iqtida. Makmumnya ini sah dan dia mendapat pahala berjamaah meskipun imam tadi tidak niat berjamaah, tidak niat menjadi imam. Wa nalu fadla al-qudwah, mereka mendapatkan keutamaan bermakmum. Ini makmum meskipun imam tadi tidak membacanya. Fa idza tarakal ma'mumu hadhihi niyyah, kalau makmumnya enggak niat menjadi makmum, au syakka, atau dia ragu-ragu, wa taba'ahu, ini hati-hati, ini hati-hati sekali nih, wa taba'u fi fi'lin au salamin ba'da intidharin katsirin lil mutaba'ati batalat sholatuhu, batal sembayangnya. Imam usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman, Allahu akbar, makmumnya enggak niat untuk menjadi makmum sama imam tadi, usolli fardhu subhi, Allahu akbar, tapi gerakan imam diikutin, dia udah nggak ngapa-ngapain, fil alamina innaka hamidum majid, imamnya masih baca, dia tungguin aja. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya ikut. Bukan cuma nggak dapat jamaah, tapi batal sembahyang makmumnya. Paham nggak? Kalau imam udah niat, makmum tidak niat, tetapi gerakan imam dari awal sampai akhir diikutin, sampai imam masih membaca dia diem aja. Dengarkan baik-baik, sholat itu nggak boleh diem. Jadi kalau antum nih, imam udah selesai membaca, fil alamina innaka hamidum majid, udah selesai, antum udah selesai ini, imam belum salam, antum nggak boleh diem. Lalu apa? Baca doa. Doa apa misalkan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi makmum itu nggak boleh ada waktu kosong, dari awal sampai akhir isi. Kalau ada makmum ngikut imam tetapi dia enggak niatul iqtida bahwa dia akan menjadi makmum, cuma gerakannya imam dari awal sampai akhir diikuti, bukan cuma enggak sah jamaahnya, tapi batal sholatnya. Bisa dimengerti di sini? Oke. Li'annaha waqafa ala sholati ghairi bila rabitatin bainahuma, karena dia menggantungkan sholatnya dengan sholat orang lain, padahal antara dia dengan imamnya itu tidak ada ikatan apa-apa. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, warabi yusiru bi du'ail istifta wa ta'awudz kal munfarid ay wa kal ma'mumi aidan wa yajharu bil fatihati was surah ba'daha fi jami'i raq'atai as-subh wa ulatai al-maghrib wal isya wa kadzalika al-munfarid. Ini adab imam yang keempat. Yusiru bid-du'ail iftitah. Doa iftitah harus siaran. Enggak boleh kadang-kadang makmumnya Allahu akbar kabira walham, enggak boleh. Doa iftitah itu harus siaran.
ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi antum, kita ini orang yang sembahyang, setiap rakaat itu disunnahkan untuk ta'awudz. Tapi ta'awudznya disunnahkan untuk sirron. Jadi habis Allahu Akbar kabira, sebelum kita baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ta'awudz itu. Yusiru biddu'a kal munfarid wa kal ma'mum, baik dia salat munfarid maupun dia sebagai makmum. Nah, kalau imam ketika baca Fatihah harus dijaharkan. Begitu juga baca surah harus dijaharkan. Terutama subuh, maghrib dan isya, wa kadzalikal munfarid. Begitu juga orang yang sembahyang sendirian. Antum sembahyang subuh sendirian. Ya Allah, udah setengah 6, mana belum sembahyang sendirian. Nggak usah malu. Masuk ke dalam masjid sembahyang, afdolnya di mana? Di masjid. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sudah baca doaul iftitah siaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bacanya pakai suara. Jadi bacaan-bacaan yang sholat jahron, maghrib, isya, subuh, meskipun antum sembahyang sendirian, pakai suara atau enggak? Pakai suara, bersuara. Jangan diem aja. Enggak, harus bersuara. Ini. Wa yajharu al-imam biqaulihi amin fi sholatil jahriyah wa misluhu al-munfarid. Imamnya kalau baca amin juga harus dengan jahar. Wa yadil maghdubi alaihim waladdallin. Maka imamnya harus baca aminnya juga jaharan. Amin. Begitu juga ketika sholat munfarid yang sholatnya itu jahriyah. Wa kadzalikal ma'mum, begitu juga makmum, aminnya harus dijaharkan. Sawa'un kana al-jam'u qalilan aw katsiran, baik jamaahnya banyak ataupun jamaahnya sedikit. Wa kadzalika liqiraati imamihi la liqiraati nafsihi. Demikian pula ucapan amin itu untuk bacaan Al-Fatihah imamnya, bukan untuk bacaan Al-Fatihah dari diri makmum sendiri. Jadi makmumnya kan tadi nggak baca, yang baca siapa? Imamnya. Makmumnya pakai amin nggak? Harus. Wairil maghdubi alaihim imamnya waladdallin, maka makmumnya pun harus amin. Makmumnya harus jahar. Meskipun tadi dia nggak baca Fatihah tuh. Kan yang baca Fatihah tadi imam. Wala yusannu at-ta'mim. Wala yusannu at-ta'minu lil ma'mum li qiraatil imam fis siriyah. Tapi kalau sembahyang sir, zuhur, asar, nggak boleh amimnya itu dijaharkan. Wa in jaharul imam bidzalika, meskipun imamnya bacanya jahar. Wa yuril maghdubi alaihim, ini salat zuhur nih imamnya. Wa yuril maghdubi alaihim waladdallin. Ente makmum diem aja. Jangan pakai, meskipun imamnya tadi menjaharkan, antum jangan menjaharkan amimnya, nggak boleh. Wa yakrinu, yakrinu artinya membarengkan. Al ma'mumu ta'minahu bi ta'mimil imami ma'an. Jadi makmum itu aminnya kapan? Barengin dengan imam. Saya baru-baru ini mengajak jamaah itu untuk bagaimana membaca amin. Ya Allah, kadang imamnya terganggu. Saya baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin.
berhenti baru amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait. Ini ada makmum. Allahumma hadina, amin. Wa afina, amin. Jadi imamnya belum berhenti sudah amin, amin, amin. Dan amin, amin. Jadi sesuka hati dia aminnya. Bahkan ketika kita baca doanya padahal belum selesai, dia udah amin, amin, amin. Jangan-jangan, mohon maaf, ketika dia bacanya imamnya baru misalkan na'udzubika, amin, udah amin duluan. Makanya hati-hati, makmum antum jangan terlalu nafsu untuk baca amin. Dengarkan imam. Kalau imam berdoa, imam macam-macam, aminnya itu imam selesai membaca doa baru antum membaca amin, gitu. Jadi makmum berbarengan dengan aminnya imam. La ta'qiban, bukan setelahnya. La ba'dahu wa la qablahu, bukan setelahnya dan bukan sebelumnya. Kadang-kadang makmum ada yang ngedahuluin. Walaysa fis sholati mawdi'un yustahabbu an yaktarima fihi qaulul makmum bi qaulil imam illa fi qauli amin. Jadi dalam sholat itu hanya satu-satunya yang makmum boleh membarengi imam. Kapan? Ketika membaca amin. Satu-satunya tempat. Mustahab, sunnah. Kalau imam baca wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru imamnya jeda dulu. Baru imamnya bilang nah baru antum barengin imam amin. Hanya satu tempat ini. Di tempat yang lain, di yang lain-lain, makmum itu tidak boleh membarengi imam. Seperti yang kemarin saya bilang. Seperti yang kemarin saya bilang. Ini nggak boleh. Makmum misalkan begini. Allah, makmumnya ikut. Itu namanya ngebarengin. Nggak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Imamnya naik, dia juga naik. Kapan makmum bergeraknya? Kalau imamnya udah berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Sudah berhenti nih imamnya. Baru makmum. Imamnya turun. Allahu Akbar. Kalau belum bar, jangan turun makmum. Jangan turun makmum. Jadi kapan makmum itu boleh membarengi imam? Hanya satu. Ketika membaca amin. Hanya satu ketika membaca amin. Selain itu, maka hukumnya ini tidak disunnahkan. Wa amma baqil aqwal fayata'akhkharu qaulul ma'mum an qaulil imam wa yajharul imam wal munfarid bi bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mazhab Imam Syafi'i. Bismillahnya harus jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada orang yang bismillahnya enggak jahar. Mazhab Imam Malik misalkan, mazhab Imam Abu Hanifah langsung alhamdulillahi rabbil alamin, biarin aja. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, bismillahnya ini harus dijaharkan. Ini baru setengahnya. Masih ada 4 lagi imam berbarengan, adab menjadi imam dan adab nanti menjadi makmum. Baru 4, waktunya sudah masuk waktu syuruk. Silakan. Kalau yang ada yang ingin bertanya sampai di sini dulu, silakan. Kami persilahkan. Hal min soal. Ada yang mau tanya?
Hal min soal. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebagai imam, bolehkah istilahnya menolong makmumnya, ya kan? Istilahnya ketika takbir intikal, karena umumnya makmum itu awam, ya kan? Supaya terhindar dari tadi membarengi gerakan imam atau bahkan mendahului, bolehkah imam itu memberi mensiasati mengucapkan takbirnya itu sudah mendekati akhir rukun intikal itu? Cakep, baik, terima kasih, bagus. Makmum sekali lagi tidak boleh mendahului imam. Supaya makmum tidak mendahului imam, akhirnya ini kan banyak orang masih awam. Kita ini masih awam, sembahyang udah hampir tiap hari, tapi ini diajarin begini, besok begitu aja lagi. Allahu Akbar, imamnya belum baru udah turun juga dia. Bagaimana caranya? Maka disiasati itu tadi. Misalkan kalau lagi sujud, misalkan tadi Allahu Akbar, setengah perjalanan antum lakukan, setengah perjalanan Allahu Akbar, supaya makmum tidak ada yang mendahului imam. Cakep, boleh. Melakukan itu boleh. Artinya imam menolong makmum supaya si makmum tidak mendahului imam. Dibolehkan. Ada lagi yang lain? Silakan, fadhal akhi. Mau diut sujud, ya. Baik. Begini, terima kasih, saya bisa mengerti. Jadi sholat itu dari sejak awal sampai akhir kita melihat maudhi'us sujud, tempat sujud, kecuali satu. Kapan? Ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Jadi begini nak. Jadi begini. Ketika pas tasyahud, mau tasyahud awal, kita sudah membentuk huruf mim nih. Sebaiknya sudah begini nih. Jadi tinggal tarik aja gitu. Sudah membentuk huruf mim. Jadi dari awal kita sudah, dari awal sampai akhir kita mau diusujud. Tapi begitu asyhadu alla ilaha illallah. Illallah namanya nafyul ilah. Baru kita ngelihat telunjuk illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ada mushaf-mushaf besar. Di Ramadan dianjurkan untuk kita menghatamkan Al-Quran satu malam, misalkan 1 juz. Boleh nggak imamnya itu melihat mushaf? Sekali lagi, melihat maudhi'us sujud itu sunnah. Memandang maudhi'us sujud itu bukan wajib, sunnah. Karena kita pengen menghatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan. Dan Ramadan di Al-Quran itu, Al-Quran di Ramadan itu begitu mulia, maka orang sering kali menghatamkan. Maka akhirnya imamnya ini melihat Al-Quran yang ada di hadapannya. Boleh atau tidak? Dibolehkan. Tapi kalau sekali lagi berbicara tentang afdoliyahnya, ya afdoliyahnya kita memandang maudhi'us sujud. Maka kalau di Saudi Arabia memang imam-imamnya itu hafal Al-Quran semuanya. Ya dari awal yang dia lihat apa? Maudhi'us sujud, bukan Al-Qurannya. Tapi kalau kita bagaimana? Boleh dalam rangka ingin mendapatkan pahala baca Al-Quran lebih banyak lagi. Dibolehkan. Karena memandang maudhi'us sujud itu bukan wajib. Cukup?
Ustaz Narawi, syukran ya Allah hadir. Ini jamaah saya, beliau suka ngaji sama-sama saya di masjid di Musola An-Nur. Musola An-Nur di belakang ITC Fatmawati. Tapi karena pandemi Covid, jadi belum dimulai lagi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini baru Ustaz, ini baru adab yang keempat. Ada 8 adab imam. Ada 8 adab imam. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.